Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara atau program Renungan SOS. Puji Tuhan, pagi yang indah ini kita akan meneruskan renungan yang baru, yaitu dengan judul Jangan terkontaminasi dengan ragi. Ya, puji Tuhan. Mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan baik kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan di pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu kembali kami boleh alami, di mana Engkau sudah jaga pelihara kami sepanjang malam yang berjalan sebagai menjaga biji mata-Mu. Terlebih Engkau sudah bangunkan kami pada pagi yang indah ini dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati daripada-Mu. Terima kasih Bapa, mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami akan mendengarkan renungan firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan Tuhan, memberikan kami motivasi, sehingga kami dalam menjalani keberadaan hidup kami di sepanjang hari ini, berbagai aktivitas kami yang berbeda, kami mendapatkan kekuatan yang baru dalam menjalani hari-hari di mana kami akan melakukan aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami, dan kami percaya Roh Kudus menolong kami semua, baik kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, demikian juga dengan yang mendengarkan, menyaksikan siaran ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, kemarin kita sudah memulai dengan satu judul yang baru, yaitu Jangan terkontaminasi dengan ragi. Ya, kami akan kembali membacakan nats pokok yang menjadi perenungan kita. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Nah, puji Tuhan, kemarin saya sudah menjelaskan apa itu ragi, ya, tetapi walaupun belum selesai, kami akan meneruskan pagi yang indah ini. Ragi itu selalu menunjuk kepada dosa, ya, dosa yang begitu kuat, membuat orang percaya bisa jatuh ke dalam kubangan dosa, ya. Jadi pertama, ragi itu merujuk kepada dosa. Yang kedua, ragi itu merujuk kepada ajaran-ajaran sesat, ya. Yang ketiga, ragi itu berbicara tentang karakter yang tidak baik atau yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Siapakah orang Farisi itu? Ya, nah di sini ada beberapa jenis ragi, 5 jenis ragi yang ditulis, dicatat di dalam Alkitab. Nah, kita mulai dengan ragi orang Farisi, ya. Ini masih akan meneruskan pendahuluan beserta dengan ragi, ya. Nah, sekarang kita akan melihat ragi yang pertama, yaitu ragi orang Farisi, ya. Nah, tentu kita sebelum mengetahui apa itu ragi, kita lihat latar belakang dari orang-orang Farisi, ya. Siapakah orang Farisi itu? Orang Farisi itu adalah suatu golongan para rabi dan para ahli-ahli Taurat, ya. Mereka itu adalah para tokoh-tokoh teologi pada masa itu, ya. Mereka mentaati seluruh hukum Taurat, ya, dan peraturan-peraturan yang tercantum di dalam hukum Taurat secara mutlak. Ya, jadi tidak ada tawar-menawar, itu harga mati, ya. Nah, kemudian selain itu mereka juga berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, ya, sebagaimana saya jelaskan kemarin, salah satu pribadi yang begitu luar biasa yang bernama Paulus, dia adalah seorang ahli Taurat juga, ya. Dalam mengamalkan Taurat, dia tidak bercacat celah. Di dalam kitab Filipi dikatakan seperti itu. Tetapi perihal kegiatan, ya,
dalam mentaati hukum Taurat, Paulus itu dicatat di dalam Filipi 3, dia tidak bercacat. Jadi hukum Taurat itu harus dilakukan dengan segala perintah dan ketentuannya secara mutlak. Ya, sebab di dalam Taurat ada satu prinsip yang berlaku, melakukan satu hukum, ya, harus dilakukan semua. Nah, hukum Taurat itu terdiri dari 613 perintah. Kita sudah melakukan misalnya 612 perintah, tetapi satu kita tidak lakukan, itu gagal total. Ya, sebab hukum Taurat itu harus ditaati secara mutlak, secara seluruhnya. Ya. Jadi di Taurat itu ada prinsip, lakukan satu, harus lakukan semua. Tidak lakukan satu, gagal semua. Artinya tidak diperhitungkan semua yang kita lakukan, walaupun hanya satu yang kurang. Ya. Jadi begitu ditaati secara mutlak. Ya. Kemudian mereka itu ternyata walaupun pakar-pakar teologi pada masa itu, tapi mereka juga berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Jadi ada adat istiadat yang mereka anggap itu setara atau mungkin lebih dari melakukan firman Tuhan. Ya. Itulah sekilas tentang siapa orang-orang Farisi itu. Nah, kemudian kita akan masuk pada bagian atau ragi orang Farisi itu apa, ya. Tadi sudah saya jelaskan, ragi pertama merujuk kepada dosa. Yang kedua merujuk kepada ajaran-ajaran mereka yang sesat, ya. Kemudian yang ketiga itu merujuk kepada karakter yang tidak baik, ya. Sekarang kita akan lihat Lukas 12 ayat yang pertama, Saudara, ya. Lukas 12 ayat yang pertama, kita lihat ini ragi orang Farisi. Lukas 12 ayat yang pertama. Apa yang dikatakan Lukas 12 ayat yang pertama, ya, perhatikan Yesus mengatakan, ya. Lukas 12 ayat yang pertama, di sini redaktur Alkitab memberikan perikop atau judul bacaan pengajaran khusus. Nah, spesial ini pengajarannya. Pengajaran khusus bagi murid-murid Yesus, ya. Ayat pertama demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, ya, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, ya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan, ya, orang Farisi. Jadi ragi orang Farisi yang pertama, walaupun mereka pakar-pakar, ya, para rabi, ya, dan para ahli Taurat, tetapi sangat disayangkan mereka adalah orang-orang yang munafik. Nah, ini raginya orang Yahudi, ya, orang munafik. Jadi ketika mereka tampil misalnya, ya, maklum para rabi, ya, begitu juga ahli-ahli Taurat, atau saya katakan dosen-dosen teologi, kira-kira seperti itu, ya. Sebab ini pengajaran khusus Yesus terhadap murid-muridnya. Ketika mereka menyampaikan sesuatu di depan publik, di depan audiens yang ada, yang sedang mendengarkan apa yang mereka paparkan, ya, itu bagus, Saudara, bagus, ya, bagus sekali. Tetapi mereka sebenarnya sedang bersandiwara, ya, mereka seperti memakai topeng, ya. Itu sebabnya dikatakan mereka adalah orang-orang munafik, ya. Saya baca lagi sekali. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ya, jadi orang Farisi ini luar biasa. Mereka pakar teologi, tapi apa yang terjadi? Ya, mereka itu orang munafik. Seperti apa kemunafikan mereka? Mari kita lihat. Lukas 18, ya. Kalau tadi Lukas 12, sekarang kita akan lihat dalam Lukas 18. Kita akan lihat ayat referensi ini. Apa ragi mereka? Kemunafikan itu dalam hal apa? Lukas 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-12, ya. Perhatikan Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke
12 ya. Iya betul. Demikian saya akan bacakan ya tentang di sini redaktur Alkitab memberikan judul bacaan atau perikop perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ini Yesus di satu tempat dia memberikan perumpamaan ya, dia menjelaskan siapa sebenarnya orang Farisi itu. Yesus membuka kedok ya, kedok daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini ya. Jadi ketika Yesus akan mengajar baik kepada banyak orang, dia memberikan salah satu perumpamaan. Perumpamaan ini ditujukan kepada audiens yang ada di depan Yesus ya. Sebab audiens itu bervariasi. Ada yang benar, ya, ada yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, tapi ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-10 ya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa ya. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lainnya adalah pemungut cukai. Jadi Yesus memberikan ya, ketika sebelum dia melanjutkan pengajarannya kepada audiens yang ada pada waktu itu, Yesus memberikan satu perumpamaan demikian ya. Ada dua orang masuk ke bait Allah. Yang satu adalah orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Nah, pemungut cukai ini dianggap adalah orang-orang sampah masyarakat ya. Sebab orang-orang pemungut cukai ini adalah orang-orang Israel yang bekerja pada pemerintahan Romawi yang pada waktu itu sedang menjajah kerajaan Israel ya. Nah, jadi mereka ini bekerja pada di kerajaan Romawi ya, yang sedang menjajah mereka ya. Itu bekerja memungut cukai lebih daripada apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu. Jadi orang-orang pemungut cukai dianggap itu adalah sampah masyarakat, dibenci oleh orang Israel pada masa itu. Sebab mereka memungut ya, mengutip ya, pajak atau cukai itu lebih dari yang sudah ditentukan. Nah, kemudian demikian ya, Yesus memberikan perumpamaan ini. Doa orang Farisi dan doa pemungut cukai itu berbeda, saudara ya. Inilah kita lihat kemunafikan orang-orang Farisi di sini ya. Ayat 11. Orang Farisi itu berkata ya, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Perhatikan, ini doa orang Farisi. Bunyinya seperti ini ya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Nah, perhatikan, ini isi hati orang Farisi yang Yesus ungkapkan di depan banyak atau di depan publik ya, di depan audiens yang banyak dan orang Yahudi pada masa itu. Dia bilang begini. Ya, saya baca lagi. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Apa maksudnya di sini? Tidak sama seperti semua, tidak terkecuali. Perhatikan, begitu indahnya mereka mempengaruhi para audiens orang Farisi. Ketika dalam berdoa pun, ya seperti ini ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Kemudian dikatakan ya, aku bukan perampok ya, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Dua orang ini, orang Farisi dan ahli Taurat dan orang Farisi dan pemungut cukai sama-sama di bait Allah. Tetapi kita lihat ya, pemungut cukai orang Farisi ini berdoa duluan, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemungkinan ada beberapa meter di samping dia, yaitu atau di belakang dia si pemungut cukai. Nah, pemungut cukai orang Farisi itu berkata, ya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Ya, aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Kira-kira kalau berdoa di dalam gereja, satu gereja, kira-kira jaraknya cuma 1 meter atau 2 meter.
Kedengaran nggak saudara? Kalian mengucap, dia nggak mengucapkan dengan telinga terdengar, dengan ucapan ya. Dia cuma berdoa dalam hatinya. Tetapi Tuhan tahu, ini loh sifat orang Farisi. Jadi pemungut cukai ini nggak dengar ya. Dia katakan ya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain ya. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Kemudian ayat 12 ya, dikatakan aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dan segala penghasilanku. Bayangin, dia jelaskan di depan Allah begitu rincinya apa yang dilakukan ya. Kemudian dikatakan ayat yang ke-13, tetapi ya. Nah, saudara, sebelum saya baca tentang doa orang pemungut cukai, perhatikan dikatakan, dia tidak sama seperti semua orang lain. Dia menganggap dirinya lebih benar dari orang lain. Kemudian diungkapkan tentang aktivitas rohaninya apa. Aku berpuasa 2 kali seminggu ya. Dikatakan di ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Luar biasa, dia merasa bangga, dia merasa diri paling benar dari semua orang ya. Kemudian dikatakan ya, aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Luar biasa saudara ya. Aku ya tidak sama seperti semua orang lain. Dia menganggap dia lebih benar dari orang-orang yang ada ya. Kemudian dikatakan aku memberi persepuluhan. Aku berdoa 2 kali seminggu. Ya, selain itu dikatakan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ternyata orang Farisi ini memiliki beberapa usaha ya. Di samping mereka adalah para rabi, para teolog pada masa itu, mereka punya usaha lain. Sebab dikatakan ya, aku memberikan 1/10 dari segala. Berarti bukan cuma punya satu usaha, ada banyak. Selain mengabdikan hidup di bidang teologi pada masa itu ya. Dan dia katakan dia memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Bayangin, dia adalah orang yang ya, dengan kata lain, dia adalah orang yang sombong ya. Di ayat 9 Yesus berkata begini, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, memandang rendah semua orang lain ya. Dia merasa diri paling benar dari antara sekian banyak orang dan suka merendahkan orang ya. Suka merendahkan orang. Manusia, orang lain tidak bisa membaca isi hati daripada para orang Farisi, tetapi Yesus bisa membaca sebab Yesus Maha tahu. Dan dia dibukakan kedoknya di perumpamaan ini ya. Kemudian kita lihat ada beda dengan pemungut cukai. Bagaimana isi doa pemungut cukai ya? Ayat 13 berkata, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadahkan ya, tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudaraku, pemungut cukai, dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Kalau mau jabarkan, dia merasa diri orang yang tidak berharga. Sebab dia tahu mengabdikan hidup kepada penjajah yang menjajah mereka, memungut cukai, itu merupakan sampah masyarakat yang dianggap oleh kebanyakan orang Yahudi pada masa itu ya. Kemudian saya baca ayat yang ke-14. Aku berkata, ini Yesus berkata setelah dia memberikan perumpamaan itu, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah ya. Sementara orang Farisi itu begitu sombongnya, suka merasa diri lebih benar, dan yang parahnya mereka suka memandang rendah orang lain ya. Akhirnya Yesus katakan, orang pemungut cukai ini adalah orang yang benar di hadapan Allah. Dia merasa tidak lebih baik dari orang lain. Dia mengakui bahwa dia itu dibenci oleh orang Yahudi pada masa itu. Sebab orang yang dijajah mengabdikan hidup kepada si penjajah, memungut cukai lebih dari yang sudah ditentukan oleh pemerintahan Romawi. Jadi pertama, kemunafikan mereka, apa yang mereka ajarkan tidak seperti yang mereka aplikasikan ya. Baik, kita lihat lagi satu ciri orang Farisi. Kita buka di dalam Matius 6 ayat yang ke-5 ya.
Matius 6 ayat yang kelima. Jadi pertama, mereka itu adalah orang-orang munafik, itu ragi orang Farisi. Yang kedua, mereka memiliki kesombongan, ya, memiliki sifat yang sombong. Yang ketiga, ragi orang Farisi adalah Matius 6 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini redaktur Alkitab memberikan judul hal berdoa, ya. Ayat yang kelima, dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka telah mendapatkan upahnya. Saudara, salah satu ciri orang Farisi kalau berdoa, di mana tempat berdiri dengan tujuan supaya apa? Dilihat orang, ya. Mereka adalah orang-orang yang, ya, memiliki sifat suka dipuji, ya. Suka dipuji. Saudaraku, hati-hati, ya. Pertama, orang Farisi adalah mereka orang yang munafik. Kemunafikan mereka itu merasa diri lebih benar dari orang lain, ya. Suka merendahkan orang lain, alias mereka itu sombong. Di samping itu mereka suka dipuji orang. Dalam berdoa mereka suka berdiri, tempat-tempat ibadah itu berdiri di tempat terdepan, ya. Di tikungan-tikungan jalan pun mereka nggak peduli. Mereka menunjukkan identitas mereka, ya. Seolah mereka orang suci, orang kudus, orang tak bercacat. Di depan publik loh, di tikungan-tikungan jalan raya. Itu bukan tempat berdoa, tetapi mereka jadikan tempat berdoa. Mereka menunjukkan identitas mereka. Aku ini orang agamawi loh, aku pakar teologi loh. Nah saudara, ini penyakit atau ragi orang Farisi. Nah saudaraku, saya percaya, ya, kebenaran firman Allah ini sudah menyingkapkan kedok daripada orang Farisi. Jadi ragi orang Farisi ada tiga. Yang pertama, mereka itu orang munafik, ya. Penampilan mereka cuma kamuflase, menipu orang, ya. Kemudian yang kedua, mereka itu orang-orang yang sombong rohani, ya. Sombong rohani, ya. Sebab dia ungkapkan, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi persepuluhan dari segala penghasilanku, ya. Dalam doa dia suka merendahkan orang lain, ya. Kemudian yang ketiga adalah Matius 6 ayat yang kelima, mereka adalah orang-orang yang suka dipuji, ya. Nah mari kita lihat Matius 23 ayat 4 dan ayat 5. Perhatikan ini, inilah aktivitas mereka, ya. Kemunafikan mereka, ya. Matius 23, ya. Matius 23 ayat 4 dan ayat yang kelima, demikian bunyi firman Allah. Atau saya akan membacakan dari ayat yang pertama supaya saudara bisa menangkap lebih baik lagi, ya. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya. Ayat pertama, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka pengajar-pengajar Taurat luar biasa. Makanya dikatakan, terimalah dan lakukanlah apa yang mereka ajarkan. Berarti pengajaran mereka perihal Taurat tidak salah. Sebab pada waktu Yesus masih hidup, ada di dalam dunia ini, masih berlaku Taurat. Yesus berpesan kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, terimalah dan lakukanlah apa yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, ada tetapinya, ya. Jangan ikuti, ya. Saya bacakan lagi di ayat yang ketiga. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka adalah orang-orang yang munafik, mengajarkan bagus tapi tidak bisa melakukan dalam hidup mereka, alias mereka orang yang tidak menjadi pelaku firman. Menyampaikan firman tadi tapi tidak menjadi pelaku firman. Ayat 4 sampai ayat 5 demikian. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya.
Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya supaya dilihat orang, ya, mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka gila pujian, mereka sombong rohani. Itulah ragi orang Farisi. Saudaraku, moga kiranya kita yang menyaksikan siaran ini tidak seperti orang Farisi, alias tidak terkontaminasi dengan ragi orang Farisi. Haleluya. Besok pagi kita meneruskan ragi yang kedua. Ragi pertama, ragi orang Farisi adalah pertama, ya, mereka itu munafik. Yang kedua, mereka itu sombong. Yang ketiga, mereka suka dipuji orang, alias mengajarkan bagus tapi tidak menjadi pelaku firman. Puji Tuhan. Renungan firman Allah pagi hari ini, ya, perihal ragi orang Farisi sampai di sini sudah selesai. Besok kita teruskan ragi yang kedua. Sebelum kita akhiri siaran ini, kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan sudah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah orang yang percaya, hidupnya sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Allah berjanji anak cucunya tidak akan dibiarkan meminta-minta. Haleluya, haleluya. Mereka diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan sudah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak
rezekinya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa mengakhiri renungan kita pagi yang indah ini. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu pagi yang indah ini sudah memberkati kami. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami tidak terkontaminasi dengan ragi Farisi, yaitu kemunafikan, kesombongan dan gila pujian, supaya kami tidak mau Tuhan, kami terperangkap di dalam dosa-dosa ini yang diwarisi, yang dimiliki oleh orang-orang Farisi. Terima kasih Bapak, kami percaya Roh Kudus menolong kami memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Terlebih Roh Kudus memampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman Allah ini di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak terkontaminasi dengan ragi orang Farisi. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Shalom.